Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Arum Lestari dari Fisika 2019. Di sini akan menjelaskan tentang uji kolimasi dan uji iluminasi. Latar belakang kenapa uji kolimasi perlu dilakukan. Uji kolimasi merupakan salah satu parameter pengukuran di pesawat radiografi umum yang masuk dalam rangkaian kendali mutu pelayanan radiodiagnostik dan intervensional. Kendali mutu begitu penting karena untuk menjaga kualitas pelayanan radiodiagnostik dan intervensional tetap optimal. Selain itu, kendali mutu ini diatur dalam Peraturan Kepala Bapeten Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018 serta Permenkes Nomor 83 Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut menyatakan bahwa parameter fisika pada pesawat Sinar X wajib melakukan quality control atau QC yang menjadi salah satu pelayanan fisikawan medik. Selanjutnya, peralatan uji kolimasi. Yang pertama, reseptor citra. Reseptor citra bisa berupa film, kaset CR, atau reseptor DR. 2. Meteran. Meteran ini untuk mengukur jarak antara titik fokus tabung X dengan reseptor citra. Jarak biasanya 100 cm. 3. Waterpass atau bubble level. Memastikan kolimasi dan reseptor citra berada pada level rata-rata. 4. Kolimator test tool. Terdapat skala-skala yang bersifat radiopak. Alat ini digunakan untuk membandingkan luas lapangan antara bukaan kolimasi dan luas lapangan berkas sinar X pada reseptor citra. Proses uji kolimasi. 1. Meletakkan reseptor citra di depan bukaan kolimator. 2. Atur jarak antara titik fokus dan reseptor citra pada jarak 100 cm menggunakan meteran. 3. Dengan menggunakan waterpass atau bubble level, pastikan permukaan kolimator dan reseptor citra dalam keadaan rata. 4. Nyalakan lampu kolimator. 5. Letakkan kolimator test tool dan definisikan sumbu X1, X2, Y1, dan Y2. Yang keenam, pastikan crossline kolimator jatuh tepat pada crossline kolimator test tool dan lakukan adjustment bila diperlukan. Yang ketujuh, atur bukaan kolimasi pada sumbu X dan catat nilai X1 dan X2. 8. Atur bukaan kolimasi pada sumbu Y dan catat nilai Y1 dan Y2. Selanjutnya, atur faktor eksposisi. 10. Expose reseptor citra. Kemudian yang terakhir, lakukan analisis terhadap hasil uji. Berikut cara menganalisis hasil citra uji kolimasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Selisih masing-masing sumbu X atau delta X. 2. Selisih masing-masing sumbu Y atau delta Y. 3. Jumlah dari selisih sumbu X dan sumbu Y. Poin 1 dan 2 dihitung dengan rumus berikut. Secara umum, nilai selisih bukaan kolimasi dengan panjang sumbu di hasil citra dibagi SID dan dikalikan dengan 100%. Hal ini dilakukan pada tiap sumbu. Kemudian, jumlahkan nilai selisih X1 dan X2, lalu Y1 dan Y2, lalu bandingkan nilainya dengan toleransi kurang dari sama dengan 2% SID. Kemudian jumlahkan nilai delta X dan delta Y tadi, lalu bandingkan nilainya dengan toleransi kurang dari sama dengan 3% SID. Berikut adalah tabel hasil uji kolimasi. Yang kedua adalah uji iluminasi. Iluminasi atau intensitas penerangan adalah banyaknya cahaya yang mengenai suatu permukaan. Iluminasi sendiri dihitung dalam satuan foot candles atau FC atau dalam bentuk lux. 1 lux sama dengan 1 lumen per meter kuadrat.
Uji iluminasi ini penting karena merujuk dengan Permenkes nomor 83 tahun 2015 tentang tahapan QC peralatan yang merupakan standar layanan fisika medis yang pelaksanaannya menjadi tugas fisikawan medis, termasuk diantaranya pengukuran iluminasi. Pengukuran iluminasi ini bisa dengan 3 peralatan. Yang pertama adalah light meter Piranha, kedua bisa menggunakan lux meter, atau yang ketiga bisa menggunakan aplikasi Lux Light Meter. Yang pertama dengan light meter Piranha. Caranya yang pertama adalah buka aplikasi Piranha yang telah terinstall di laptop. Kemudian mengisi data-data yang berisikan identitas pesawat seperti nama pesawat, nomor series, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan perhitungan cahaya latar. Yang dilakukan dengan cara meletakkan alat sensor di bawah sinar lampu utama dan hasilnya akan tertera di layar monitor. Yang keempat adalah melakukan perhitungan cahaya kolimasi pada masing-masing kuadran dan hasilnya akan tertera di monitor. Yang kedua, dengan menggunakan lux meter. Misalnya kita menggunakan lux meter Grisbow. Caranya yang pertama adalah mengukur cahaya latar terlebih dahulu dengan membuka tutup sensor lux meter dan nyalakan dengan menekan tombol on. Secara otomatis, hasilnya akan muncul di layar. Yang kedua adalah mengukur cahaya kolimasi dengan menyalakan lampu kolimator dan menempatkan sensor ke masing-masing kuadran lalu hasilnya tertera di layar. Cara yang paling mudah adalah menggunakan aplikasi Lux Light Meter. Yang pertama, buka aplikasinya, maka otomatis akan menampilkan hasil pada layar. Yang kedua, menghitung cahaya latar. Kemudian menghitung cahaya kolimasi dengan menyalakan lampu kolimator dan menempatkan sensor cahaya di HP pada masing-masing kuadran. Lalu hasilnya akan tertera pada layar. Demikian penjelasan singkat tentang uji kolimasi dan uji iluminasi ini. Semoga bermanfaat.